Hai semuanya, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Afriani, NPM 1801060084. Saya dari grup B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang suku bunga. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi moneter. Adapun materi yang akan saya bahas dalam video ini yang pertama yaitu pengertian suku bunga. Nah, apa itu suku bunga? Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa atau bunga. Dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga. Dengan kata lain, suku bunga adalah nilai, tingkat harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Tingkat suku bunga bank digunakan untuk mengontrol perekonomian suatu negara. Selanjutnya, tanggapan saya mengenai tingkat suku bunga yang diberikan oleh pihak bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghubung bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai lembaga intermediasi, penyaluran kredit merupakan kegiatan yang mendominasi bagi usaha bank. Tujuan pemberian kredit yaitu mencari keuntungan yang didapat dari bunga, membantu nasabah dan membantu pemerintah berupa penerimaan pajak dan meningkatkan devisa negara. Suku bunga kredit merupakan salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam pengajuan kredit. Selain kredit, bank menyediakan produk layanan jasa seperti tabungan dan deposito yang akan dikelola dan memperbesar kemampuan bank untuk memberikan kredit. Semakin tinggi suku bunga tabungan, keinginan masyarakat untuk menabung juga meningkat. Namun, semakin tinggi suku bunga kredit, keinginan untuk mengambil kredit menjadi semakin kecil karena tingkat pengembalian dana yang semakin besar. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan pendapatan yang dimiliki masyarakat. Ketika suku bunga kredit naik, berarti beban bunga yang harus dibayar juga semakin naik. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga kredit serta deposito menyebabkan masyarakat condong untuk menyimpan uang di bank yang juga mengakibatkan jumlah uang beredar menjadi berkurang. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Yang pertama, kebutuhan dana. Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga. Yang kedua, target laba yang diinginkan. Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini disebabkan target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman juga besar, dan demikian sebaliknya. Namun, untuk menghadapi pesaing, target laba dapat diturunkan seminimal mungkin. Ketiga, kualitas jaminan. Kualitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga. Semakin liquid jaminan atau mudah dicarikan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sedemikian sebaliknya. Keempat, kebijaksanaan pemerintah. Dalam menentukan hubungan simpanan maupun bunga pinjaman, bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, ada batasan maksimal dan ada batasan minimal. Untuk suku bunga yang diizinkan, tujuannya adalah agar bank dapat bersaing secara sehat. 5. Jangka waktu. Baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko macet di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka waktu pendek, maka bunga relatif rendah. Akan tetapi untuk bunga simpanan berlaku sebaliknya. Semakin panjang jangka waktu, maka bunga simpanan semakin rendah dan sebaliknya. 6. Reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga, terutama untuk bunga pinjaman. Suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkatan suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena
Biasanya perusahaan yang bonafit kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil, dan demikian sebaliknya. Perusahaan yang kurang bonafit, faktor resiko kredit macet cukup besar. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu produk yang kompetitif. Yang kompetitif sangat menentukan besar kecilnya pinjaman. Kompetitif maksudnya, produk yang dibiayai sangat laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif tidak berputaran produknya tinggi sehingga pembayarannya diharapkan lancar. Yang ke-8, hubungan baik. Biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau lembaga dan prakteknya. Bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama atau primer dan nasabah biasa atau sekunder. 9, yaitu persaingan. Dalam kondisi ini tidak stabil dan bank kekurangan dana. Sementara, maka tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat. Maka bank harus saing ketat dengan bank lainnya. Yang terakhir yaitu jaminan pihak ketiga. Perusahaan yang akan diberikan jaminan kepada penerima kredit. Nah, baiklah teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.